Ternyata setelah dilihat dari banyaknya flash, minta tolong yang depan duduk mawon mas, termasuk Ganjar duduk mawon mas, biar termasuk Ganjar tolong duduk mawon mas, ya. Nanti nggak jadi ngaji pun ya. Pun nanti nggak jadi ngaji nanti pun iya
ngaji dulu, ngaji dulu. Nanti ilmunya nggak ada, ngaji dulu. Diam. Kasihan yang di jauh, jangan rame. Yang dekat panggung jangan rame, kasihan yang jauh. Yang di jauh sana nanti nggak dengar, gara-gara dengan teriak-teriak. Pun, sudah. Mas. Sudah mas, sudah. Sudah. Kasihan yang jauh itu loh. Nek dengan terus teriak-teriak, kasihan yang jauh. Kita nggak jadi ngaji gara-gara dengan. Pun. Sudah. Jangan teriak. Pun sudah. Ya. Malah gak tak panggil sampean caranya ngoten nggih. Kasihan yang jauh di ujung sana loh, gak kelihatan busidak malah. Sampean di dekat panggung itu beruntung itu bisa lihat nanti. Bon ya, tak lanjut ya. Alhamdulillah. Ternyata memang luar biasa. Bon ojo rame gending ngarep kiri. Caper kabeh acara dinding. Bon, sing caper-caper menang sih. Mesaknya yang di ujung itu loh. Di belakang panggung kasihan nanti, nggak denger materinya apa. Bon, ini kan jangan teriak-teriak. Nah, ini yang penting ngajinya, guyonnya nanti aja. Nah, udah ya. Lanjut. Alhamdulillah. Jadi ini tadi setelah kita lihat. Bon, yang kanan panggung tolong diam, Bu. Tolong diam, Mas. Jangan di situ dengan kasihan yang jauh, ya Allah. Pokoknya kasihan yang jauh. Bon, ojo panggang protes lah, salahmu tekomu Keri. Kok protes aja ini. Nek olehmu pinggir panggung yo ngono kuwi mlakno sesuk teko awal. Ngono lho, Pak. Ojo demo ae. Pun sudah. Kasihan yang lain sampai di sholawatan bangga rame. Nah, pun duduk aja, banter duduk depan. Pun aman Pak, aman. Nah, pun wes ojo semua dah. Awal nggak bisa nanti. Katrok, jangan katrok. Nah, tenang. Pun sudah, Bu, dengan Pak. Ini Mama rating ini minggu kanan. Sing dari wong lanang setrum ini tidak. Nah, sabar. Bener dhewe ya. Wes, sampai polisi lho diperintah kon dodok. Iki kan mak Wonosobo renek iki. Ya Allah. Wes metengan. Gampang nyeneni wong lanang bahaya. Pencipta stroke itu. Oke, tak lanjut nih ya. Alhamdulillah. Ini tadi setelah dinyalakan flashnya, masya Allah, ketoro kabeh, sing ning burdak ketoro, sing ning kanan panggung ketoro, sing ning buri panggung ketoro, masya Allah. Ternyata memang orangnya barat. Dia ini bagus. Pakai tak pinjenin ini awakmu, akhirnya ya Allah sampai 10.000, sampai diwau ya Allah, belum linting diwau. Kok wakeh menwongi. Bahkan ini seharusnya kan Pak Bupati, kapan kalau saya 2024 terlanjur penuh, 2025 aja, nanti diadakan di alun-alun. Akhir tahun ini, jadwalnya sudah masuk, belum ya? Aduh, sudah kawan Pak Bupati, sudah kawan. Ya tak di alun-alun Wonosobo aja, enak itu nanti, wes padang itu. Saya tadi kan lewat alun-alun kok. Pohon apa itu lebar luas itu cukup lah untuk ST-nya cukup. Paling yang juga gampang nih Pak Bupati diatasi biaya gampang. Wong-wong nih arek teko karo rusak supet. Karo maidu dia ngomong ya, karena pakai urun model maidu. Soalnya aku gusir ketok. Maidu ya. Wongnya teko kabeh iki. Alhamdulillah, bon ya lanjut ya. Alhamdulillah ya Allah, orang segini banyaknya. Ini tadi berangkatnya mulai bakdo duhur, mulai jam 3, mulai jam 4, luar biasa.
Pak Bupati, saya langsung ingat dawuhnya Rasulullah SAW. Man kana fi talabil ilmi kanat al jannatu fi talabihi. Barang siapa yang pergi mencari ilmu yang bermanfaat, kok wong Wonosobo iki enek info ngaji, enek statusnya wong-wong Gusidam iki pengajian ning daerah desa Jarak Sari Wonosobo, langsung orang-orang itu semangat. Ada yang berangkat jam 4, berangkat jam 3, berangkat waktu duhur, semangat. Maka Nabi Terabil ini kanat al-jannah begitu lagi, maka sesungguhnya dia itu telah mencari surganya Allah. Oh yakin sedaya ingkang hadir ini ahli surga Pak Bupati, termasuk Bupati Wonosobo. Cara niki wau jenengan kok pilih lunga ning ndi ngoten, utawa mungkum sikil ning puncak Dieng, misalnya ningali cewek-cewek seksi. Nah, berarti air di surga Pak Bupati ya rada sesuk-sesuk lah. Panggang saya dikit ya. Tapi kok ini belum ngaji kok iki kula kok sampean ngoten niku kok lekas semangat pengajian. Semangat walaupun latar belakangnya panjenengan arep muni wong garangan, arep muni wong abangan, arep muni wong ora ngerti alibata, arep sholat mujirene madhep ngetan. Tapi nek jenengan niku wau semangat, ada ulama, ada kiai, panjenengan merapat berusaha untuk mencari ilmu yang manfaat. Sangat sah-sah saja ketika panjenengan itu membuat status di WA atau di IG panjenengan OTW surga. Nah, niku sah-sah ae. Tapi sebaliknya, ketika ada pengajian kamu malah memilih pergi melakukan kemaksiatan. Karaoke gitu tadi gitu. Karaoke utawa munggah ning puncak, ge omah-omahan cilik. Nah, iya toh. Urung dadi apa-apane nek nyeluk mamah papa. Barang karo wong liya mamah gedang, ya. Ya. Maka nabi telah bermaksiat. Ketika seseorang itu pergi pancen diniati maksiat, diniati gendaan, diniati karaoke, diniati ngapusi bojone, maka nabi telah bermaksiat. Karena anharu fitollah ini dari kanjeng Nabi, berarti dia itu telah mencari nerakanya Allah. Berarti khusus garangan-garangan Wonosobo, nek pancen wis enek info kok 10.000 mencari teman, arep mendem atau arep gendaan, langsung aja di status OTW ngerokok. Karena sejatinya sampean golek ngerokok. Dan alhamdulillah pada malam hari ini tasyakuran kemerdekaan di Wonosobo diisi dengan sholawatan dan ngaji. Yang mandegani, yang mengadakan generasi pemuda. Yang mana? Tepuk tangan buat pemuda Jarak Sari, Mulyo Sari, Jarak Sari, Pandeglang. Yang mana mengingat Syekh Hasan Sansigasa ini dawakan Pak Bupati, as-sababuhum imadul hadir. Pemuda saat ini sampean-sampean enggak? Garang-garang kabeh enggak? Sampean iki as-sababuhum imadul hadir. Pondasi pilar-pilar bangsa ini. Jadi urip matine negara iki ya tergantung nom-nom iki lho. Mulane kula niki nek dipikir kok jek nom Pak Bupati. Saya itu usianya 30 tahun, mulane ya jek ketok ganteng ngeten iki. Nah, tapi kenapa di rumah itu saya memiliki rutinan yang namanya sabulu toba itu. Sekarang sama anak-anak dijuluki ST-nya. Dekengane pusat, maksudnya dekengane pusat itu bukan saya, yang dikatakan pusat itu bukan saya. Waktu itu saya itu menjelaskan tentang fadilah sholat rawatib. Saya itu menjelaskan tentang fadilah sholat qobliyah subuh waktu itu. Bahkan fadilah sholat qobliyah subuh itu kan banyak sekali, sholat sunnah itu. Nah, akhirnya saya menjelaskan ketika kamu mau melakukan sholat qobliyah subuh, dekenganmu pusat, maksudnya pusat itu simpen Gusti Allah. Gusti Allah artinya apa? Seseorang yang melakukan ketakwaan dengan tulus, dia langsung dibackingi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seseorang yang dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun tidak akan bisa menjatuhkan.
Walaupun ribuan orang ingin menjatuhkan sak Kabupaten Wonosobo pengen jatuh nih wong kuwi, tapi sing ngangkat derajat wong iman murni pusat Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa. Karena orang yang kelihatannya biasa-biasa saja ketika Allah berkehendak tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada syai'an ayyakula lahu kun. Kali-kali Gusti Allah ngersakne wah ketarane wayang sekolah umbel-umbelan, wayang sekolah elek orang ngawaki. Tapi tiba-tiba pada usia sudah lanjut ditakdirkan menikah, istrinya cuantik, didalam menjadi Bupati Wonosobo. Wongnya teko tapi nek berarti nomorane ganteng. Pak berarti nomorane ganteng dia. Dia loh, dia sekolahnya tenanan. Dan semisal ada seperti itu tidak ada yang tidak mungkin. Dan alhamdulillah malam hari ini diawali dengan kegiatan seperti ini. Ya semoga ini bukan karena popularitas saya, jangan sampai karena ini Gus Sugeng viral di TikTok, wis nek acara ini jangan. Ya semoga setiap tahun atau bahkan beberapa bulan sekali pemuda-pemuda itu baik di daerah Mulyosari maupun di daerah kabupaten yang lain, kecamatan yang lain semangat mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, khususnya ngaji. Karena apa? Di era gempuran slot, game online, campuran slot apa? Terus nolih, suwi-suwi entek, rapopo, terus suwi-suwi kulkasmu payu, lemarimu payu, iya toh? Ning omahmu karek usuk-usuk genteng. Nah, terus rapopo lho. Sekarang itu bahaya. Di era seperti ini, bahkan saya dengan Gus Kuli ini sama-sama satu amanat. Kita itu sama-sama santri Al Ploso Kediri, santrinya Mbak Jazuli, dan sampai detik ini masih pengen diakui menjadi santrinya Mbak Jazuli. Karena kita sadar, kayak Gus Kuli ini tadi, lalu murabi ma'ruf robi. Jika tanpa seorang guru, kita tidak akan mengenal siapa Tuhan kita. Itu syarat madhep ngalor. Lha cara orang guru ini kan ora. Arep putih pangeran kok ngendi lho sampean? Nggih napa mboten? Wong awakmu karo pacarmu nyembah-nyembah. Sampeyan karo pacarmu nyembah-nyembah, karo pacarmu lho basa. Lah kok lanjutnya dia musyrik kowe. Karo pacarmu anak sampeyan nyembah-nyembah, pripun ya karo wong tuane njaluk ngawat gejek lawang. Bocah ngene kok. Bocah ngacung. Ora enek sing wani, bocah tolol kok. Maka dari itu generasi muda ini harus ngaji ini Mbak Bati. Kok enek nom-noman Wonosobo ngaji, fasilitasi Mbak Bati, fasilitasi biayai, pun torok rapopo Mbak Bati. Ora usah khawatir. Nek jenengan pengen pemuda itu selamat lho. Jenengan pengen Wonosobo ini kelak dipimpin oleh pemuda yang letre. Mau pengen jenengan? Dengan sepuh-sepuh, tuwek-tuwek, meh akhir, meh balik papan, ya lah. Dalam kurung kematian, terus moro-moro anak-anak itu memang ngawaki enek sing gelem dongakne, enek sing gelem nahlili. Apa pengen duwe ngoten niku? Betul toh? Lah, untuk mengamankan generasi penerus bangsa di zaman yang serba mengerikan ini. Lho sakniki niku nek ngomongin ibadah penak, Bu. Sakniki niku nek ngomongin ibadah penak. Jenengan pengen sedekah, Bu. Niki ndelok ning HP nyantuni anak yatim, transfer iso. Jenengan ngapali Quran, koyo bojo kula ngene iki, lali gak nggawa Quran, pengen deres 30 juz dilebokne ning HP lho saged. Jenengan pengen mutolaah, pengen golek takbir. Kados usuli ngene iki. Wah, kitab ribuan kitab bahkan puluhan jutaan ratusan judul kitab yang lebok ini saged. Oh enak. Ning yo kuwi mang dibalik kemudahan itu tadi bahkan jenengan alah saiki jenengan lho. Anak jenengan, Bu, aku ki apa jenenge duwe calon kae. Sadurunge istiqoroh iki lho pengen nyelidiki ora kudu mora-mora. Didelok di sosial media iki lho. Wah, lha iki calon mantu roke sak udel. Wah ini ra masuk, rambutnya gramasonan, redake 2 kilo, rai kok meja karambol. Wah ini ra masuk ini. Nah, wis ngerti jenengan, kira mboten? Saat ini itu era canggih, tapi dibalik kemudahan-kemudahan yang seperti itu, bahkan pengen tuku bakmi Jawa ugal-ugalan enggak? Niki kan online sakit toh, Pak Bupati. Pak Bupati yang pendopo langsung bakmi. 5
5 menit teko ngarep Pak Bupati niki bakmi. Wes arek teko, apa-apa teko. Oh enak, tapi di balik kemudahan-kemudahan itu, kemaksiatan juga semakin mudah. Bahkan untuk perjudian, kalau zaman kecil-kecilannya Pak Bupati dulu, perjudian ini ngenteni enek tontonan, bener nggak bener? Saiki mboten, kami turu jedrek, enek sedekah slot dimodali Pak. Bener nggak bener itu? Pulau ini senajan orang lakoni ya paham. Jamaah kuwi rata-rata ya guling karena ngono kuwi ya. Iya toh. Enek cashback ya loh. Cashback ora tuku mobil tok. Judi loh cashback sekarang. Akhirnya jualan HP. Loh nggih, tetangga saya itu ada seperti itu. Gus, saya itu punya anak. Wah, luar biasa kutuk, Gus. Bahkan sama jenengan aja enggak kenal padahal satu desa. Oh, anakmu kok ampuh men kula ngoten. Apalagi kemaksiatan enggak tahu, Gus. Berminggu-minggu di kamar, keluar-keluar makan, keluar-keluar kamar mandi, makan, kamar mandi, terus gak kenal siapa-siapa, kutuk Gus. Nek wong biyen ning jero kamar ne wiritan beres. Akhirnya alhamdulillah genep 1 bulan moro-moro nuntun sapi. Dia memang ternyata di dalam kamar itu game online, sesuatu itu tadi. Dan bahkan tidak hanya itu, nek bocah lanang sing ugal-ugalan iki lho. Pengen dolan ning Guci, ketarane kok renek kancane. Micet Pak Bupati. Ini tahu nek pisan. Karena ini nanti ada hubungannya dengan mempertahankan kemerdekaan. Ini penting, gitu Gus. Pak Gus, penting ini bahaya. Ini sangat bahaya pada zaman saat ini. Bahaya sekali. Yang menjadi bahaya itu bukan yang sepuh-sepuh. Sepuh-sepuh ini sekalian dosa. Domong yo ki malah mek akhir gimana wis. Pikirannya orang macam-macam, tapi sing nom-nom gitu yang perlu diselamatkan yang muda-muda ini. Makanya saya itu konsis. Setiap Senin, setiap Kamis diundang siapa saja saya nggak bisa pulang. Rono yo memang tanggung jawab nyenengin garangan-garangan, sinau karo garangan-garangan untuk menjaga keimanan kita itu. Karena kita sadar dan kita derek daunnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza madha al mu'min arba'u masubaan, walam menjadi ulama qosaqolbu. Ketika seorang mukmin itu tidak bertemu dengan ulama, tidak bertatap muka dengan kiai sampai lebih dari 40 hari, qosaqolbu, hatinya akan keras. Le ojo koyo ngono kuwi gak apik. Nyapa to, Pak? Le, kamu jangan pacaran seperti itu tidak baik. Itu bukan akhlak Rasulullah. Bene, wani bantah anak itu, qosaqolbu. Dan yang paling ngeri lagi, yang kedua adalah wajah saro al-kabair. Orang itu gampang melakukan dosa besar. Maka dari itu solusi terbaik untuk menyelamatkan generasi muda, dekatkan anak cucu panjenengan dengan para alim ulama, dengan para kiai. Dan alhamdulillah dimulai dari pemuda-pemuda Mulyosari. Masya Allah tidak kenal latar belakang mengadakan kegiatan sebesar ini dan judulnya sholawat dan pengajian. Luar biasa. Semoga pemuda-pemuda Wonosobo ini menjadi generasi penerus bangsa dan selamat dunia akhirat abadi. Dan yang paling penting lagi ketika masuk bulan Agustus seperti ini, kita semua itu harus sadar bahwasanya bulan Agustus ini tidak cukup untuk senang-senang. Kita semua harus muhasabah. 78 tahun kita itu bisa merdeka. Itu karena apa? Kulo iki kaget logika Gus. Kok iso ya merdeka? Padahal musuhe nggawa bedil bajing, awake dhewe nggawa bambu runcing. Bener apa mboten? Iki piye iki kok iso menang iki? Ini mesti berkah ketulusan para pahlawan-pahlawan, berkah riyadhah para ulama-ulama terdahulu. Dan pasti ini karena ridho Allah menurunkan anugerah yang luar biasa di negeri Indonesia ini. Moga-moga anugerah kemerdekaan ini dumugi ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Dan ketika kita itu belajar beberapa kitab-kitab yang membicarakan tentang mempertahankan kemerdekaan, bulan itu kayak ngutang. Dahuluipun Syekh Mustafa Al-Hulayani wonten kitabipun Idhatun Nasihin itu dawakan innalikulli natijatin muqaddimatun. Setiap hasil dari usaha-usaha ini pasti ada pendahuluan-pendahuluannya. Pak Bupati ini nggak tiba-tiba menjadi bupati seperti ini. Mesti enek perjuangan, mesti enek periye, mesti enek sempepe. Sak dinunge iso turu penak ning pendopo. Terus mboten. Pasti itu.
Nah, yang perlu kita telaah saat ini ketika masuk bulan Agustus seperti ini, khususnya wong-wong Wonosobo ket mulai enom sampai tuwek, piye sing diangen-angen iki? Untuk memperjuangkan kemerdekaan atau untuk menghargai kemerdekaan saat ini yang telah diperjuangkan orang-orang terdahulu, pahlawan-pahlawan terdahulu. Ini nopo? Wa muqaddimatul istiqlali, tarbiyatun nasiin wa ta'limuhum. Ini yang paling penting. Pendahuluan yang paling istimewa untuk menghormati kemerdekaan yang sudah kita nikmati saat ini. Lah itu dihormati kemerdekaan ini. Nyun sewu, tak kabari. Coro wong Mulyasari, semisal Indonesia itu wong merdeka, apa iso sampean ngaji nyaman kaya ngene? Bocah ning Gordak lho iso lato-latone kena peluru nyasar. Ya ora? Moro-moro ning alun-alun nenek wong perang. Ya ora? Londo karo ngendi perang. Kene pengajian urung merdeka, moro-moro peluru duwe di lato-latone jelek. Wes mulai sangklir. Ya ora? Uang sholat ning masjid Gus Ulil apa ning pondok Gus Ulil, sholat ngaji kitab penak pola ta'ala gitu karim. Ayo wis bismillah itu. Ayo kelawan nyebut asma'i Allah wis apa wis maknane gaduh iki lho. Wis kadung sumpah nek santai nek ora merdeka. Apa iso ngaji dengan nyaman, sholat dengan khusyuk? Apa bisa? Tidak bisa. Jadi itu kudu menghormati tenan, kudu diangen-angen tenan. Lah momen Agustus ini adalah momen yang sakral. Yo pancen wis tepat nek dhewe ngajine ten karo dhewe nyadarne atine dhewe sing atos lho. Lah, ternyata cara yang paling luar biasa untuk menghormati kemerdekaan dan menjaga kemerdekaan ini itu apa? Tarbiyatun nasiin wa ta'limuhum. Meningkatkan pendidikan generasi muda dan mengajarkan keilmuan pada generasi penerus bangsa. Piye carane? Yo ngeten iki. Diene ngaji kebangsaan. Pomo karnaval. Ini biasanya karnaval enggak kabarnya. Semisal karnaval itu sebisa mungkin. Jangan seperti sekarang itu kan karnaval kadang enggak ada isinya. Ya hiburan-hiburan ada enggak apa-apa lah. Tapi sedikit-sedikit lah. Mungkin ada yang berpenampilan seperti Bung Karno, mungkin modelnya gagah seperti Kak Dading. Hormat dihubung ke Wonosobo terus nih. Hormat terus pacai diklambi atributnya Bung Karno. Mungkin nanti itu bisa menjadi tarbiyatun nasiin wa ta'limuhum. Anak-anaknya melihat itu siapa toh ini? Wah, itu Bung Karno nak. Itu Bung Karno loh. Bung Karno itu siapa toh Bu? Itu adalah presiden pertama, proklamator. Beliau itu pantang menyerah. Makamnya di Blitar, dekatnya Gus Idam. Lah, ilmu tak Gus, gitu Gus. Loh itu ilmu. Padahal dengan karnaval, tapi meningkatkan keilmuan. Semisal ada lagi belakangnya nanti, wow, siapa yang paling cantik satu Wonosobo? Iki orang kok malah nek guru didiadekne selebgram terus diklambeni udo nggih klambi anake enggak. Dipacai nggih kebaya sing ayu, duduknya sopan, nanti dinaikkan apa odong-odong atau apa, wes dinaiknya apa ditumpakne ndasmu apa piye, saksilmu lah, wes ngono akhirnya nanti lewat. Mungkin anaknya Pak Bupati yang kecil-kecil tanya, Papa, niku sinten? Oh itu mungkin anaknya Ibu Bupati tanya, Bu, Mah, itu siapa? Oh, itu Ibu Kartini. Beliau adalah sosok wanita yang memperjuangkan para wanita ini. Sampai ibu ini mang iso sekolah. Ibu ini loh saiki iso S3. Walaupun bapakmu imam S-nya. Ya lah. Seperti itu. Dia loh, akhirnya generasi penerus bangsa anak muda itu tahu Pak Bupati. Oh, saya ingin menjadi Ibu Kartini. Benar Gus. Loh ini sederhana, kita nggak usah ngaji yang daging-daging, ini ngaji bangsaan Bos. Ya. Mungkin belakangnya lagi, ada yang kurus, tapi tegak luar biasa. Mungkin anak-anak tanya, Bu, Pak, itu siapa kok kurus seperti Gus Idam itu? Ya. Ternyata akhirnya oke, kopi blirik dari BIP.
Saya itu kalau kemana-mana mesti dikawal sama PIB, Pajero Indonesia Bersatu. Nanti tak jelaskan Pak, kenapa kita itu harus mutaba'atu jamaah. Jadi kurang itu ya darangan, ya komunitas lah sembarang kalian. Ini gue, mari lali gitu. Iya dong, kita ras penak yang ngaji nih, jangan ras meneng ini penak ini sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? Kok ngangguran kabeh ini? Ya salah jadi ya, semisal yang belakangnya lagi. Ini tak perumpamakan, dengan kok di mana? Ada yang kurus. Wah, ini siapa Pak? Kok kurus kayak Gus Ipul ini? Wah, ini Jenderal Sudirman ini, Le. Beliau itu adalah jenderal yang pantang menyerah dan luar biasa memiliki karismatik itu. Kenapa kok sulit dikalahkan Jenderal Sudirman ini? Karena Jenderal Sudirman ini selalu istiqomah. Walaupun dalam peperangan beliau tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Orang kaya Mas mulai ngopi ninggale sholat 5 waktu kae. Lah, wong itu kok sing tukang ngopi tapi ora tau salat ya. Lah mlakno kuwi ngring-ngriken nomor 20 kudu mati. Jenderal Sudirman ini musuhnya gede, musuhnya sembarang karet tapi tidak pernah meninggalkan sholat walaupun di peperangan. Ning alas yo salat. Lah cedek masjid lho nunggu ngising tok. Lah waktu masjid ini rest area. Bocah tolol lho iki. Iya, Bos. Tolol banget ini anak-anak ini. Emosi aku isi. Emosi tenan aku. Kok kadang yang jeding kok enek masjid api itu selfie tok, story tok. Masya Allah tabarakallah. Kok kira roti tar apa piye? Model koyo mantan. Ya. Wes mantan iki serasu ngaji lho ya. Lah, semisal ada seperti itu, wah, akhirnya tambahi Jenderal Sudirman itu salah satu keistimewaannya Le. Apa? Dai berwudu menjaga wudunya, melanggengkan wudunya, itu Jenderal Sudirman. Lah, dari tontonan-tontonan seperti ini lah, ini meningkatkan keilmuan. Lah ternyata yang menjaga kemerdekaan menurut ulama-ulama terdahulu ya seperti itu. Lah sekarang acara Gusuran ini piye mek gur carane guyu. Kok seolah-olah kayak Idris urip susah liwat. Dadi pahlawan biyen nek modele kemar-kemar kayak Idris tenan. Ning jeding lho ora kober jenengan, bekas ngeden lho bom ning sandingmu beleng. Bisa iso WC numpak ning raimu dhewe. Lha piye to? Idris lho tenanan, mulai kula ya Allah. Iki Agustus iki. Gede morat mari untuk merjuangnya anak putune iki lho. Dipenak. Mulai ojo mletre-mletre Mas. Pemuda sekarang itu kan daripada tidur di masjid, pilih tidur di warung kopi. Iya apa enggak? Uangnya toh? Itu tolong. Nek pengen muda di kaya Gus Mauludin, pengen muda di kaya Gus Ulil, pengen muda di kaya Pak Bupati, tidurnya itu pemuda dulu itu di masjid. Di masjid. Lah saiki cak enom kok turune masjid iki mah muni ngene. Lah tembutre enten bibine lho Gus. Lah nek masjid enten bibine kowe iso ngeslot. Kok kira gini untuk jipot nih imaman malah masalah kok Pak ini kok bukan malah kualat bisa dijejin awakmu dipondasi rupamu kono ya toh. Nah ini kok seperti itu. Nah kembali lagi tentang kemerdekaan, ternyata selain perjuangan para ulama, para pahlawan terdahulu Pak Bupati, mau diakui atau tidak itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wes apa ni opora debatan aku merdeka kuwi krana apa? Salah satunya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa sih? Cara Gusti Allah ora ngedone anugerah. Wes contoh. Kaya Pak Bupati ngene iki, biyen nalikane tarung. Si A ini, wah ini kuat ini, Pak Bupati ini juga kuat ini. Tapi nek pancen sing dikei anugerah menjadi bupati Pak Bupati ini paling asorak sebenarnya. Pak Afif yang ditakdir menjadi bupati ini Pak Afif dan ditakdir nambahi sangune Gus Idam. Yo aku ki ora njaluk ning pabese. Alhamdulillah. Sepurane terlalu menggebu-gebu. Aku tetap bati ngapunten nek kata ngapunten. Mboten kula saestu. Kula pun dicekapi kalih Gus Mauludin pun kula saestu. Ning yo piye gunae? Sorry guys. Ya seperti halnya kayak Pak Bupati ini.
Kalau memang wis arep nyun sewu, wah wayang maju bupati, wah ini lobi ini, bahkan menata kader ini. Tapi kalau memang tidak diberi anugerah oleh Allah menjadi bupati, kira-kira jadi atau tidak? Jenengan ada yang ditakdir menjadi orang terkaya di Wonosobo, itu anugerah atau tidak? Jenengan ditakdir menjadi orang yang the best, pinter, maling, dengan wah juara ini, kadang ada ditakdir jadi atlet, wah tak terkalahkan, itu anugerah atau tidak? Nah, nyun sewu saiki tak takoni kabeh jawaban. Ketika panjenengan ini memiliki anugerah kelebihan dari Allah, entah itu menjadi dandim, menjadi kapolres, menjadi polisi, bahkan menjadi tukang ngaji oleh aku ini ya, tukang disetori uang ya, sampai metu jeding ya disetori gumun aku, metelah HP ini tak jalur tak guning BC-nya. Iya tak? Ketika kamu memiliki anugerah, kenikmatan dari Allah, jenengan itu pengennya anugerah itu sampai kapan? Jawaban. Enek sampai mati. Mang enek sing mati lebung sampai subuh, kuwi tak pekok gitu ya. Mesti pekok tenan kuwi. Kok enek pengen anugerah kenikmatan sampai subuh. Berarti lebar subuh langsung jelas ora nikmat. Ya Allah, utek ora teko. Sirahmu maduke dikum ning air hangat guci ya lho. Dikompres lho ya lho. Heeh. Terus diperiksa nih, iki kuteke iki ning bokong apa ning sirah ya. Anugerah ingin sampai subuh, ya Allah tenan sahut. Masya Allah tenan. Tak kira ning Nusa Kambangan deh Pak. Ya tolol tenan. Tapi ora apa tolol-tolol gelem ngaji ya lho. Ora kan sok ning surga bagian dadi bancike Mbak Maimun Supir ya lho. Ora apa-apa iki, penting ning surga ya lho. Penting ning surga ora masalah. Nek aku ya rada penak titik lah. Aku rada penak titik ngono ya lho. Nek awakmu ya rada pinggir-pinggir titik ora apa-apa ya lho. Bagian ning gurdak ngono kuwi lho. Harus apa-apa ST-nya loh ya loh. Artinya semua orang yang mendapatkan anugerah dari Allah pasti ingin anugerah itu selama-lamanya. Bener atau bener? Bahkan Pak Bupati dia jadi untuk anugerah Arwik Bupati. Pengen kapan? Pengen barokah Gus. Pokoknya sampai kapanpun ini barokah, sampai ini diridhoi Allah. Pokoknya barokah Gus. Mesti jawabannya ngoten loh. Nggih toh. Orang mungkin kok baru, wah saya ingin berhenti aja terus 2 bulan, 3 bulan, betul mungkin. Mesti nih untuk anugerah harus kenikmatan. Mesti pengennya selamanya, bu jawabannya selamanya, bu jawabannya sampai mati, bu jawabannya sampai ila yaumil kiamat. Semua orang pasti seperti itu. Nah saya tak takoni, dengan untuk anugerah kemerdekaan ini, pengen sampai kapan mas? Nah, selawase ini sampai enek sing muni sampai subuhnya tuh pilih cangkeme ya. Lah berarti kan akhirnya merdeka ya guru-guru cangkuwi ya lah. Lah ya merdeka kangelan kok bareng dhewe muni-muni aku Pak Bupati kula spesialis garangan. Dari bahasane rada kasar. Ngapunten yai-yai nek lindu-lindune nggih, ngapunten rada kasar. Lali nek yai-yai niku wau. Kula iki garangan kabeh. Ya. Artinya kita semua itu ingin anugerah itu selama-lamanya. Bener toh? Ternyata dawuhipun para alim, para ulama terdahulu. Walam taslat hadhihi nikmatur rabbaniyatul kubra. Min kathirin minan nas. Anugerah kemerdekaan yang diberikan oleh Allah kepada negeri Indonesia ini tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia. Illa bisababi mafsadahu dolimuna min nufusihim. Kecuali disebabkannya rusaknya krono mafsadai wong-wong sing dolim terhadap diri kita semua yang tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Anugerah kemerdekaan ini ora bakal dicabut nek awake dhewe rusak sebab jiwane awake dhewe, akhlak awake dhewe rusak sebab wong-wong sing dolim. Artinya apa? Semisal wong Wonosobo lekas sregep ngaji Pak Bupati. Sregep ngaji sing nom tuwek nek mulai garangan sampai rambut gramasonan kabeh sregep ngaji. Mari kuwi tiba-tiba ada orang luar bilang kowe iki kunjungan ora keren. Tahu rasane dikonokne. Kowe iki ngaji oleh apa? Kowe iki jamaah apa nggarai sugih?
Akhirnya wong limang wis ra betah kudungan. Mamane kudungan nggih rok dawa, malih roke ndek, malih ora kudungan. Mamane klambine tertutup, iya. Malih dinane kok nggih klambi wis ketok sembarang kalire. Kadang nyapu ning arepan arep nyawedit, celengane kita lewat Pak Bupati ngono monggo Pak Bupati. Pinara dodolan ngono piye? Kopi ngono ya enek tambahe kelas-kelas. Padahal dia nggak TPQ, TPA. Yo mboten akhlake ya apik gitu terus. Kadang yo pondokan barang, tiba-tiba rusak akhlaknya, rusak mentalnya. Karena ya itu tadi terkontaminasi teman-temannya yang kurang baik. Mamane dia gelas ora doyan minuman, arak ora doyan, orang tua gak doyan, tiba-tiba mumet titik ditinggal yange. Karo wong liya bayane mumet, kulit-kulit artine. Koncone moro wis mendem, oke mendem. Suwi-suwi ngombe antimo 5, suwi-suwi narkoba, suwi-suwi sabu-sabu. Lah sejak itulah ketika panjenengan kena mafsadah adzlimuna min nufusihim, Allah Subhanahu wa taala mengangkat kemerdekaan ini tanpa harus Inggris datang ke sini, tanpa harus Belanda datang ke sini, tanpa harus Jepang menjajah lagi. Indonesia ini akan hancur, lebur. Na'udzubillah min dzalik. Mula alhamdulillah di Wonosobo ini orang sangat semangat. Kulo niku kan nangis, bojo kula sampe nyalam. Kulo di dalam mobil kulo beragak lho. Ya Allah, kulo beragak. Bojo kula rangket. Napa, Pak? Ya Allah, uang demene karo ngaji kok koyo ngene. Mangkat ke jam 1, mangkat ke jam 12. Ya Allah. Muga-muga iki anugerah Gusti Allah. Iki berlanjut, muga-muga ora krono aku. Kulo iki mboten alim, kulo iki mboten pinter, kulo iki mboten spesial. Tapi saya bisa seperti ini karena barokah dari guru-guru saya. Nek jenengan bingung Gus, tapi kula ini sampun keracunan kemaksiatan. Saya ini sudah kotor. Gimana cara yang sederhana untuk menyelamatkan diri saya? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dawakan, wa nafsuka in azlaka bil haq wa illa istahlaka bil batil. Jika dirimu tidak disibukkan oleh perkara yang hak, secara otomatis panjenengan disibuk karo perkara sing batil. Bocah rata-rata sing kena narkoba, krononya kok suwung, kurang penggayaan ning kos-kosan dhewe, cedhok kancane sing ra bener kena narkoba. Bocah rata-rata sing hamil usia dini, suwung. Prangge dolanan, akhirnya dolanan barange pacare. Lho lho, wonge kok. Aku jenengan serius hubungane pegel lho. Aku sing ngomong pegel ya. Iya lho, akhirnya dolanan ibu yo ngakoni lho kowe. Jatah sing kene mungkin muga kopi birik sih tak menurut ya Allah kalau tidak pergus mau rutin alhamdulillah. Paham ora? Ketarane ngono ora paham. Loh, iki tenanan kok. Dek kula ngomong ngene iki ora ketokan. Kula niku mboten Senin, Kamis tidak bisa diganggu. Gus Ulin tahu mengali. Kula enggak bisa diganggu. Walaupun aku diundang ning Hongkong aku tidak mulai. Tak apa hatiku ini loh. Dan saya yakin cara yang paling mudah untuk menaikkan derajat seseorang itu adalah ngaji. Karena dengan istiqomah ngaji, ilmu seseorang bertambah dan keimanan seseorang semakin tebal. Dan janjinya Allah asatui Pak, orang yang didebat yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat seseorang yang memiliki ilmu, yang berilmu dan beriman. Dan kuncinya berilmu dan beriman ya ngaji. Wis tok tenang. Mulai alhamdulillah aku wis alhamdulillah. Kula niku nek takoni wong Gus njen sarjana napa ST-nya. Nah, ini ST-nya alhamdulillah ya kalau luar negeri ngaji ning kampus ya kerep. Ning ya kok terokne sampean ya kudu kuliah, kudu tenanan. Penting sudonan maksiatmu ya, Pak. Sudonan maksiatmu kuwi. Saya kita tegang-tegang jajal, ini yang rumahnya jauh, yang antri mulai dari jam 1 mana? Tak sangkoni. Kita aduin. Tukang sone melibasi. Purworejo mana? Bongkos, kasih.
Purworejo mana? Purworejo itu sudah. Purworejo dulu ya. Perwakilan siapa? Ini ibu-ibu ini. Ya, yang lumayan ini. Ibu-ibu yang lumayan besar ini maksudnya. Ya, ya nanti itu nanti tenang ya, jangan khawatir Pak. Tenang, jangan khawatir.